Halo, berjumpa lagi dengan saya pencari kebenaran. Kali ini saya ingin membahas satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Sudah pernah dengar kayaknya ini? Tahu nggak apa itu? Tentang aborsi. Aborsi guys. Nah, menurut kalian, boleh nggak sih melakukan aborsi? Tahu kan aborsi? Ya, kalau nggak tahu, silahkan datang ke dokter. Tanya apa itu aborsi. Oke, but anyway, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kalian simak dulu ya, apa nih kata mereka tentang aborsi. Killing, because they're basically killing the baby even though it's still in the mom. Horrible. If you're given the gift of a baby, then you should treasure that gift. A choice. Necessary. Wrong. I guess I've always just been pro-life. I feel like when people think of pro-choice, they just think of the mom and the person. People just don't think about the life that's inside of you or the person that doesn't have a voice. Choice. And it's a controversial choice, but ultimately everybody has their own reasons. A right. Choice. Oh, scary. Choice. It's a choice, but that needs to be handled very carefully and not lightly. Okay. I think everyone should have the right. Touchy topic, hurtful. It's not hurtful if they know and accept the possibility of not having a kid, but it's definitely hurtful if they want it and they can't have it, but there's no way to support the baby. Controversial. To each its own. Pain. No matter what choice a woman makes, it's a painful decision. Her choice. At 1 week or 20 weeks, it's up to her. A hard decision, life-changing. None of your business. Against it. I was asked to have an abortion, and I didn't, and I'm really happy about it. She's my mother, and she's the reason why I wake up every day. Choice. Pro-choice. A woman's right. Right. Necessary. Death. You're killing a baby. Choice. Oh, confusing. Because I think if you need to have one, you're confused if you should have one or if you shouldn't have one, and people are telling you you shouldn't have one. To each its own. Choice. Originally, I didn't. I was against abortion, but as I grew older, a woman has the choice to choose. Killing, depending on the situation, it could be okay. Very sad. Abortion is like murder, and so many lives have been lost because of abortion. I would rather someone give birth and give that child for adoption. Right. Unfortunate. I think that if people weren't so careless with their sexuality, they wouldn't need so many of them. Well, after you rungokno opo aborsi, ini digabung bahasa Jawa bahasa Inggris, ya. Setelah kalian dengar apa itu aborsi, kata mereka tadi. So how about you? Actually, what is abortion? Apa itu aborsi? Abortion is when a pregnancy is indeed so that it doesn't result in the birth of a child. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika penghamilan itu diakhiri dan tidak menghasilkan atau tidak melahirkan seorang anak, itulah aborsi. Ya, sometimes it's called termination of pregnancy atau yang disebut dengan penundaan kehamilan atau pembatalan kehamilan. Nah, bagaimana pandangan gereja Katolik? Nah, kali ini saya mau membahas tentang aborsi dalam pandangan gereja Katolik ya. Jadi
guys, memang perkembangan zaman ini sekarang ini memang cukup pesat, membawa kita itu bisa bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Terutama dalam hal aborsi, dalam menghargai martabat manusia. Satu sisi memang perkembangan zaman bisa membuat kita itu menjadi lebih baik, tapi di sisi lain bisa menjadi lebih brutal, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi aborsi ini? Banyak manusia, banyak di antara kita atau orang-orang di sekitar kita saat ini kurang tahu atau bahkan tidak menghargai martabat manusia. Ada aborsi salah satunya. Nanti masih ada topik saya tentang eutanasia, dan juga mungkin ada tentang penggunaan narkoba. Nah, sekarang kita fokus ke aborsi. Anak di dalam kandungan itu menerima hidup dari ibunya, iya kan? Menerima hidup seutuhnya. Dan justru relasi antara anak dan ibu dapat menimbulkan bermacam-macam konflik yang sering berakhir dengan aborsi. Ya, bisa jadi mungkin si ibu kurang aman, atau mungkin merasa kecewa, atau mungkin karena alasan lain. Silahkan nanti kalian tuliskan komentar kira-kira apa sih alasan seseorang itu untuk melakukan aborsi. Oke ya, silahkan dituliskan komentar. Nah, mengenai aborsi ini, Gereja Katolik, ya secara khusus Gereja Katolik itu sangat menentang keras, sangat tegas dalam hal melakukan aborsi ini. Gereja Katolik melarang dengan keras, bahkan sejak awal abad pertama sejarah pun Gereja Katolik itu membela hidup anak di dalam kandungan. Di mana-mana setiap orang yang masih mengakui Kristen pasti menentang dan melarang aborsi. Nah, sedikit saya membawa teman-teman kalian semua untuk melihat bagaimana sih Konsili Vatikan II menyinggung atau membahas tentang aborsi ini. Konsili Vatikan II menyebut aborsi itu sebagai suatu tindakan kejahatan yang durhaka, ya, sama dengan pembunuhan manusia. Mengapa? Sebab Allah itu sumber kehidupan, ya kan? Allah itu sumber kehidupan. Artinya Allah sudah mempercayakan kehidupan kepada manusia, melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak. Maka kehidupan saat pembuahan pun, saat embrio masih dalam kandungan, harus dilindungi dengan sangat hati-hati, dengan sangat cermat. Ini sudah dituliskan dalam Gaudium et Spes artikel 51. Nanti teman-teman bisa melihat, membaca apa yang dituliskan di sana. Juga dalam ensiklik Paus Paulus ke-6 tentang Humanae Vitae, aborsi dengan alasan apapun bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Demikian juga dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II Veritatis Splendor, aborsi digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya, dengan sendirinya dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Ini adalah ajaran Gereja Katolik yang termuat dalam dokumen-dokumen gereja, ya. Nah, selanjutnya dalam Gaudium et Spes juga mengatakan seperti ini. Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang disengaja, apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti penganiayaan, atau apapun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia, sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Jadi dengan tegas beberapa dokumen-dokumen bisa kita temukan dalam ajaran Gereja Katolik yang menentang aborsi ini, ya. Mengapa begitu keras? Mengapa Gereja Katolik begitu tegas untuk menentang aborsi? Manusia itu dalam kandungan memiliki martabat yang sama, guys. Seperti manusia kita ini sekarang ini, yang sudah lahir, yang sudah besar, sudah dewasa ini, sama, memiliki martabat yang sama. Nah, karena martabat itulah manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil, hak hukum,
juga hak gerejawi. Sebab dengan kelahirannya, hidup manusia tidak berubah. Manusia, embrio, janin yang ada dalam kandungan, ketika dia lahir, dia tidak akan bisa berubah menjadi binatang. Ya kan? Tidak mungkin dalam kandungan itu embrio atau janin, embrio manusia ya, terus tiba-tiba ketika lahir menjadi hewan tertentu. Tidak mungkin. Nah, kendati pun anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun sudah sejak dalam kandungan berkembang kemampuan untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, si anak tadi itu menjadi manusia yang besar, dewasa, dan menjadi anggota masyarakat secara hukum. Nah, namun larangan membunuh, aborsi, biarpun berlaku universal, berlaku tidak ada tanpa pengecualian. Pengguguran dinilai sehubungan dengan larangan membunuh manusia. Ya, aborsi itu dianggap sama dengan pembunuhan manusia. Hidup manusia adalah nilai paling fundamental, namun bukan nilai yang paling tinggi. Loh, maksudnya gimana sih? Bukan nilai merupakan nilai fundamental, tapi bukan nilai yang paling tinggi. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini, saya memberikan contoh. Seorang ibu yang lagi mengandung, ya kan, ternyata divonis dokter memiliki penyakit kandungan, penyakit rahim. Akhirnya mana yang diselamatkan, mana yang harus diutamakan? Sekali lagi, nilai yang paling tinggi ada di mana? Apakah mempertahankan embrio atau mempertahankan nyawa ibu? Maka tidak sedikit ahli teologi atau ahli dokter, para medis yang kadang kebingungan dengan hal ini kan. Tapi saya yakin mereka tidak bingung lagi karena mereka sudah diberi etika kedokteran. Nah, jadi bila kehamilan itu berlangsung terus, misalnya si ibu tadi, dan kalau anak dalam kandungan oleh karena penyakit sang ibu juga tidak mampu hidup sendiri di luar kandungan, maka penyelesaiannya ialah menyelamatkan si ibu, tapi bukan melakukan aborsi. Kalaupun akhirnya dampak dari proses penyembuhan si ibu itu terimbas kepada si anak dalam kandungan, itu tidak disebut aborsi. Nah, intinya bahwa hidup itu harus dipelihara. Kalau tidak mungkin hidupnya ibu dan anak, ya sekurang-kurangnya salah satu dari keduanya harus terus hidup. Tapi ini adalah kasus tersendiri, tidak bisa diterapkan. Karena misalnya dikatakan, saya tidak mau mengandung anak ini, lalu dia melakukan aborsi, padahal tidak memiliki penyakit apapun. Tapi juga jangan menjadi dibuat-buat alasan, kan gitu. Nah, sedikit saya menyinggung juga tentang bagaimana hukum di Indonesia, guys. Apakah di Indonesia ini sudah dibuat peraturan tentang aborsi? Jelas sudah ada. Kalian bisa membuka dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 346 sampai 349. Itu dikhususkan untuk hukuman berat bagi mereka yang melakukan aborsi. Hukum pidana mau melindungi hidup sejak awal. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan itu tahun 1992 mengatur masalah tentang dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan dengan tindakan medis tertentu. Aturannya memang tidak jelas karena menampung banyak pendapat yang berbeda-beda. Namun pada umumnya dipertanyakan, adakah hukum aborsi masih efektif untuk orang yang dalam masalah aborsi ini, atau melindungi hidup dalam kandungan. Ini sudah diatur di dalam, sekali lagi, Undang-Undang Hukum Pidana nomor 346 sampai 349 tentang kesehatan. Nah, sekarang gini guys, mungkin kalian ada yang bingung ya, ada yang bertanya-tanya, Pak, kapan sih manusia itu disebut manusia? Sejak kapan manusia itu disebut manusia? Apakah ketika sudah lahir atau sudah sejak dalam kandungan? Dan kalau sudah sejak dalam kandungan itu kapan
dia baru disebut manusia. Nah gini guys, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sudah banyak sekali dipertanyakan oleh para ahli, perdebatan antara teolog-teolog yang membahas tentang moral manusia. Jadi ini dalam pandangan saya, menurut saya, kapan manusia disebut manusia? Manusia disebut manusia ketika pertama kali bertemunya sel telur dan sel sperma. Ya, ketika dia sel telur dan sel sperma itu sudah bertemu, disitulah manusia sudah ada. Jadi tidak ada alasan meskipun janin atau embrio itu masih belum ada bentuknya lalu melakukan aborsi, itu tidak ada alasan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jelas-jelas ini melanggar martabat luhur manusia. Sekali lagi guys, manusia dalam kandungan itu memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir seperti kita sekarang. Nah, karena martabat itulah manusia sekali lagi memiliki hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh siapapun, karena dia adalah manusia. Maka dengan belajar tentang aborsi, memahami tentang aborsi ini dengan segala hukum, dengan segala aturan, dengan segala pendasarannya, maka harapannya kita semua bisa menghargai manusia, menghargai kehidupan, terutama bagaimana kita memperlakukan sesama sekalipun itu masih dalam bentuk janin atau embrio. Nah, untuk kalian guys, silahkan kalian tuliskan komentar atau pendapat kalian, atau bagaimana pandangan kalian tentang aborsi ini. Silahkan ditulis dalam ya semacam refleksi untuk kalian. Mungkin kalian bisa mencari juga apa sih penyebab-penyebab dari aborsi itu, dan apa dampak-dampak yang ditimbulkan dari aborsi. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, lebih mengembangkan lagi. Tapi saya dari sudut pandang moral Katolik ingin menunjukkan kepada Anda sekalian bagaimana aborsi itu dilarang keras dan secara tegas oleh Gereja Katolik. Thank you.